Perkenalkan, nama saya Lisna Utriani Malau, NIM 202410020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam berkomunikasi yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi personal. Etika, apa itu etika? Etika merupakan suatu aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sikap baik dan buruk. Etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan yang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami etika komunikasi. Ada beberapa etika dalam komunikasi yang banyak atau sering kita lakukan dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita memulai pembicaraan. Nah, dalam memulai pembicaraan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu lihat keadaan. Nah, di sini yang artinya kita tidak boleh memulai pembicaraan atau berbicara dengan seseorang yang sedang terburu-buru, karena itu akan membuatnya tidak nyaman. Nah, dengan begitu kita harus menunggu dulu agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu ramah dan sopan. Dan yang ketiga, jangan hanya bicara, dengarkan juga. Artinya dalam komunikasi itu kita tidak hanya berbicara tetapi juga sebagai pendengar yang baik. Yang selanjutnya ada komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka meliputi tatap lawan bicara, yang artinya ketika kita melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain, maka kita harus menatap lawan bicara kita agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua yaitu jaga intonasi dan kecepatan bicara. Jika intonasi kita tidak jelas dan bicara kita terlalu kecepatan, maka komunikasi bisa tidak dapat berjalan dengan lancar, alias dapat berjalan tidak baik. Dengan intonasi yang baik dan kecepatan yang normal juga, maka komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu melontarkan pertanyaan agar komunikasi dapat berlanjut dan berjalannya dengan lancar juga. Selanjutnya ada komunikasi lewat media. Komunikasi lewat media bisa kita lakukan dengan cara mengirim SMS atau menggunakan telepon atau dengan aplikasi lainnya. Contohnya yaitu ketika mengirim pesan, yang perlu kita perhatikan yaitu gaya tulisan dan tanda baca, karena dengan gaya tulisan dan tanda baca yang tidak sesuai dapat mempengaruhi seseorang atau dapat membuat seseorang tidak nyaman dengan gaya bahasa dan tanda baca yang kita gunakan. Yang kedua yaitu jika bertelepon, maka kita harus mengatur intonasi kita. Dan yang ketiga yaitu ada ketika mengirim pesan, kita harus memikirkan apa yang harus kita tulis atau kita kirim pesan pada seseorang. Maksud dari pikirkan apa yang ditulis itu seperti ketika seseorang mengirim pesan pada kita, maka kita harus menjawabnya dengan cepat. Memang mengetik itu butuh waktu, tapi jangan biarkan dia menunggu pesan kita terlalu lama, karena itu akan mempengaruhi dan membuat dia merasa bersalah. Jika kamu ingin komunikasi berjalan dengan lancar,
lancar, ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Yang pertama itu bicara dengan jelas. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Dan yang ketiga, perhatikan lawan bicara. Yang keempat, konfirmasi jika merasa salah paham atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang keempat, perhatikan komunikasi nonverbal. Dari beberapa hal yang telah disampaikan, pastinya kita sudah tahu beberapa hal yang harus dilakukan yang dalam etika komunikasi. Lebih jelasnya saya akan menyampaikan kembali etika komunikasi. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang banyak. Yang ketiga, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. Contohnya, Kak bisa ambilkan buku yang di sebelah sana, bawa kemari. Nah, itu bisa dijadikan contoh ketika kita meminta tolong. Yang ketiga yaitu mengucapkan maaf ketika kita melakukan kesalahan. Yang keempat, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan yang kelima yaitu mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain. Halo. Iya, tugas kita yang semalam dikasih itu dikumpulnya besok yang 10. Iya. Oke, sama-sama.